Oke guys, ini adalah konten pertama gua untuk bikin game One Punch Man ya, yang The Strongest. Kali ini gue bakal bahas langsung ke informasi intinya, karena untuk informasi yang baru kalian mulai nih udah banyak ya. Jadi gue bakal ngasih beberapa informasi mengenai hal yang jarang youtuber lain bahas. Oke, di sini gue bakal bahas tentang boss challenge yang di klub. Gue bakal bahas bos yang kedua yaitu Melzalgard, yang mana klan gue ini udah bisa ngelewatin si Carnage Kabuto. Nah, menurut gue sendiri Melzalgard ini lebih lemah daripada Carnage Kabuto, karena si Carnage Kabuto ini bakal ngasih refleks ketika kita serang. Jadi gue rasa itu agak susah sih, dimana kan darah kita tuh biasanya lemah gitu ya untuk nge-attack, karena untuk bos seperti ini kita butuh damage dealer yang besar, tapi darahnya lebih tebal. Di sini Melzalgard punya darah 572 juta, sedangkan Carnage Kabuto 92 juta. Nah, di sini gue udah rank pertama, gue udah ngasih damage 10 juta dalam 2 kali main. Dan untuk informasi, kalau kalian mau serang, kalian bisa dapat kupon gratis setiap 6 jam. Nah, di sini nih ada healnya, yang mana kita tuh bakal dapetin kupon gratis lagi. Tadi gue udah mainin jam 9 pagi dan gue bakal dapetin jam 3 sore. Dan untuk di sini ini ada waktu, kalau yang di bawah ini adalah waktu batas serang kalian. Kalau kalian udah melewati waktu tersebut, maka kalian udah nggak bisa nyerang si bos ini. Dan biasanya mulai dari jam 12 ya sampai jam 8 pagi. Oke, sebelum kita serang, kita bakal lihat dulu nih dari skill basic, ultimate, dan pasifnya si Melzalgard. Kita langsung ke album. Di bawah sini kita lihat infonya. Untuk pasifnya sendiri, di sini gue nggak bakal lihat HP attack-nya ya di bawah sini, karena bos itu pasti udah tinggi banget, udah nggak akan sesuai dengan yang atribut yang di bawah ya. Oke, basic yang pertama, dia akan ngedamage ke target solo membuat 120% attack. Jadi kalau dia pakai skill pertama nih, maka dia akan dapat semacam defense gitu ya, ada lambang di atasnya, nanti bakal gua kasih tahu. Jadi kalau damage kalian 100.000 setelah dia T1, maka damage kalian jadi menurun 20%, jadi damage-nya 80.000. Nah, untuk ultimate-nya, dia akan ngasih musuh ke dalam area salib 5 combo membuat 130% attack, dan akan ngeheal nih 20% dari batas limit HP diri sendiri. Untuk pasifnya, dia akan membagi 20% damage untuk teman tim. Nah, berarti ini mirip si Super Alloy. Oke, kita langsung aja masuk ke asosiasi. Nah, di sini gue bakal bahas reward. Nah, untuk di sini boxnya nggak ada box yang hijau seperti Carnage Kabuto. Carnage Kabuto hanya ada box warna hijau dan biru, nggak ada warna ungu. Sedangkan di Melzalgard ada dapat ungu. Gue sering banget dapat yang warna ungu ini dan mendapatkan equip ungu. Tapi perlu kalian ingat nih, kalau kotak box warna biru bukan berarti kalian udah pasti dapat biru, dan kalau kotak box warna ungu udah pasti kalian dapat ungu. Enggak gitu. Kita lihat informasinya di sini. Kualitas dropnya kita bisa dapat hijau, biru, dan purple ya, yang mana ini sebenarnya diacak. Nah, tapi maksimalnya kita bisa dapat purple kalau lagi hoki, sedangkan kalau di biru, di mentok dia biru. Nah, ada putih, hijau, dan biru, sedangkan di box ungu nggak ada putih ya, jadi paling rendah itu hijau. Nah, kalau mau dapetin purple harus ngasih damage 18.800.000 ke atas. Dan tadi gue udah nyerang dan gue dapat 10 juta damage dengan
nyerang 2 kali. Yang pertama gratis dan yang kedua gue pakai diamond gue untuk beli kupon. Gue sekarang tinggal nunggu lagi 2 jam, nanti jam 3 untuk mendapatkan kupon gratis. Oke, sekarang udah waktunya buat nyerang bos. Kita langsung mulai. Nah, sekadar saran buat kalian, kalau melawan bos ini jangan pernah pakai hero AoE ya, karena gak efektif. Kita lebih mementingkan hero yang single target seperti Amaimes, Speed, Sonic, dan Beast King. Nah, ini wajib banget tips buat kalian. Beast King ini benar-benar wajib. Kenapa? Karena kita di sini ngelakuin pasifnya, yang mana dia bakal mengejar atau memfollow up si musuh ya. Nah, karena bos ini, si Malgazard ini cross attack, maka yang diserang adalah tubuhnya, dan yang terkena efek adalah Atomic Samurai, Speed Sonic, dan Child Emperor. Nah, kenapa gue taruh Beast King dan Amaimes di pinggir sini? Kenapa? Karena supaya Amaimes dan Beast King tidak terkena efek daripada attack si bos Malgazardnya. Jadi ketika dia nonjok biasa, dia basic, dia bakal kenain Fubuki, dan kalau dia ultimate dia bakal kenain 4 hero ini. Jadi damage dealer yang utama yaitu Beast King dan Sweet Mace aman gitu ya. Dan fiturnya sendiri, setiap bos ini ada, tiap harinya ada efeknya ya. Misalkan di sini kita bisa lihat luka martial. Hari ini sistem martial karakter terhadap bos membuat peningkatan damage 15%, yang artinya ketika kita pakai hero martial macam Atomic Samurai dan Speed Sonic, maka damage dia bakal lebih besar 15%. Dan juga efek menjatuhkan atau shatter akan menambah damage. Oke, langsung saja kita mulai. Dan di sini gue saranin kalian jangan pakai auto ya, kita manual aja biar lebih maksimal. Nah, kalau di sini gue ronde pertama masih biasa aja, gue akan ngasih damage dulu semacam shatter dan ini ya, terlukanya. Oke, ultimate. Oke, strike 5 kali. Bakal cakar 71.000, damage yang lumayan. Nah, di sini gue pakai hero AoE yaitu Atomic, tapi gue bakal pakai basicnya doang karena ultimate-nya nggak akan ngaruh terlalu besar. Nah, lihat pasifnya si Beast King ini keren banget ya, selalu memfollow up. Nah, ultimate-nya dia ngincer si Fubuki yang kena 4 hero. Amai dan Beast King aman ya. Ini gue pakai Child Emperor agar Amaimas dan Beast King-nya mendapatkan burst ya. Ini suatu keuntungan juga sih, agar damage-nya lebih sakit. Kalau kalian yang punya Kabuto juga boleh ditaruh di tengah ya. Kita langsung skip aja. Oke, gue udah selesai challenge. Sekitar 7 jam lagi gue bakal ambil hadiahnya, dan kita akan buka bersama-sama apa yang gue dapat. Oke, sekarang udah jam 11, waktunya gue ngambil hadiah dari challenge boss. Nah, di sini gue dapet kotak yang purple, cuman nggak tahu nih isinya apakah equip purple atau biru ya. Wah, seperti yang gue bilang, tidak menjamin kalau kotak purple kalian mendapatkan purple ya. Sini gue cuma dapat yang biru, tapi nggak apa-apa. Nah, untuk damage yang dihasilin biar gede dan kalian itu hemat diamond, caranya kalian itu serang dari mulai pagi
dia mulai bisa diserang bos ini jam 8 pagi, dan kalian mungkin boleh nyerangnya jam 9. Terus kalian pakai kupon ya, beli pakai diamond 100 buat challenge lagi. Jadi pagi-pagi tuh kalian udah bisa 2 kali challenge. Dan untuk 2 kalinya lagi kalian tinggal nunggu jam 3 dan jam 9 malam. Kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa komen di bawah dan jangan lupa subscribe juga ya.